Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidayatul Azizah dari kelas PGMI 1E. Konsep dan tujuan negara. 1. Konsep negara secara umum. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu. Hidup di dalam suatu kawasan. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. 2. Bentuk negara. Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk. 1. Negara kesatuan. 2. Negara serikat. Tujuan NKRI terbuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, cita hukum, cita dasar, dan dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dalam negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan persatuan sistem norma dalam masyarakat. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia, memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dapat praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofik konsep dari negara ideologi secara state. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, latih pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan menurut alam Pancasila. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung bahwa makna bangsa bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. 1. Bidang politik. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang sosial budaya. 4. Bidang hankam. Sekian hasil resum dari pendidikan Pancasila.